Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab yang ditentukan oleh Sinode Gereja Masehi Injili Sangieta Laut di hari ini adalah Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara bersama-sama dari judul bacaan Alkitab. Mari kita mulai membaca secara bersama-sama. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang kota Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah di rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakang. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumah." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana.
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya aku untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota di kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abram. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah ini atau kisah tentang Sodom dan Gomora itu adalah kisah yang banyak kali kita dengar atau banyak kali dikhotbahkan. Bahkan kita sudah hafal jalan ceritanya seperti apa. Saya beri judul khotbah ini, "Keluar atau Tetap, Pilihan Iman di Tengah Dunia yang Akan Binasa." Sodom dan Gomora bukan sekedar dua kota yang pernah ada di tanah Kanaan. Di dalam terang Alkitab, keduanya telah menjadi simbol kekal tentang dunia yang penuh dosa. Menjadi simbol tentang sistem yang menolak Allah. Dan menjadi simbol masyarakat yang kehilangan arah dari kebenaran. Sodom adalah kenikmatan yang menyesatkan. Kalau kita cari di bagian lain, Sodom itu daerah subur. Sehingga kesuburan itu membuat masyarakatnya makmur. Sodom adalah kenikmatan sesaat. Kenikmatan yang menyesatkan. Kemapanan yang meninakbebokan dan kebebasan yang tidak mengenal batas moral. Orang-orang yang tinggal di Sodom tidak merasa bersalah sama sekali untuk hidup di dalam dosa. Ironisnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di kota yang seperti itu, yang digambarkan kehilangan moral, digambarkan
kenikmatan yang menyesatkan, digambarkan kemakmuran yang menindakbobokkan. Ironisnya, ada orang percaya di dalamnya. Ini yang menarik bagi kita. Di dalam kota Sodom yang bobrok itu, diam orang benar. Ini menarik. Kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimulai dengan dua malaikat yang tiba di Sodom pada senja hari. Lalu Lot duduk di pintu gerbang kota pada waktu itu. Pintu gerbang kota itu adalah tempat di mana urusan-urusan penting diselesaikan. Sehingga Lot duduk di situ, berarti dia mengurus urusan-urusan penting di pintu gerbang kota. Dua malaikat yang tiba di Sodom disambut oleh Lot, lalu didesak oleh Lot untuk bermalam di rumahnya. Sesuatu yang cukup unik dalam kisah ini adalah di tengah kota Sodom yang bobrok itu, Lot justru meminta dua orang malaikat, mari menginap di rumahku. Lot mungkin dipengaruhi oleh ajaran Abraham, bukan dipengaruhi oleh struktur atau nilai masyarakat Sodom dan Gomora. Sehingga dua orang yang datang, Lot mendesak dua orang itu, mari tinggal di rumahku. Lot tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat yang ada di Sodom dan Gomora. Begitu dua orang malaikat itu menginap di rumah Lot, maka seluruh penduduk Sodom itu, dari muda sampai yang tua, mengepung rumah Lot. Dan tuntutan mereka sangat eksplisit dan sangat mengerikan. Apa itu tuntutan mereka? Tuntutan mereka, mari kita baca ayat yang kelima sama-sama. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Nah, coba kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Bagaimana maksudnya ayat kelima ini? Supaya kami pakai mereka. Kira-kira bagaimana DP maksudnya? Bahasa Indonesia yang dipakai di sini adalah kata pakai. Tapi bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah kata yada. Kata yada artinya hubungan seksual yang bersifat agresif dan pemaksaan. Itu kata yada. Diperhalus dengan kata Indonesia pakai. Kata pakai atau frasa memakai mereka, kata pakai itu dari bahasa Ibrani, bahasa asli bahasa Ibrani artinya adalah hubungan seksual yang bersifat agresif dan hubungan yang seksual yang bersifat pemaksaan. Ini mencerminkan hilangnya moralitas kemanusiaan di kalangan penduduk Sodom dan Gomora. Ini menarik. Ini bukan dosa pribadi, bukan dosa satu orang atau satu pribadi, bukan. Tetapi ini adalah dosa yang meresap ke dalam struktur masyarakat. Kita boleh bayangkan, ini satu penduduk kota yang punya gaya hidup seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, apa yang Lot lakukan? Ketika penduduk mendesak Lot, bawalah kemari orang yang menginap di rumahmu, supaya kami pakai mereka. Dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Lot? Coba baca ayat 6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu itu ditutupnya dari belakang. Lot mencoba melindungi tamunya dengan cara menutup pintunya dari belakang, lalu Lot menawarkan sesuatu. Apa yang ditawarkan? Ini cukup aneh, tawaran Lot. Ayat 7. Kita baca sama-sama. Kita mulai. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Terus 8. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab
mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Apa yang aneh di situ? Lot mencoba melindungi tamunya dengan menawarkan putrinya sendiri kepada gerombolan itu. Meskipun niatnya untuk melindungi tamu-tamunya sesuai dengan hukum keramatamahan timur dekat kuno pada waktu itu, akan tetapi tindakannya menunjukkan pemahaman yang keliru tentang moralitas dan nilai kemanusiaan. Keliru. Ia menganggap kehormatan tamu lebih tinggi daripada kehormatan anak perempuannya. Namun, penduduk kota itu menolak tawaran Lot dan semakin agresif untuk mendobrak pintu tersebut. Sehingga pada titik itulah malaikat campur tangan untuk menarik Lot ke dalam rumah. Pada titik yang sangat menegangkan itu, malaikat campur tangan menarik Lot ke dalam rumah dan memukul gerombolan itu dengan kebutaan. Buta semua, tidak bisa melihat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian ini menunjukkan betapa dalamnya Lot terjerat dalam lingkungan Sodom. Tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa dia dilingkari oleh kebiasaan-kebiasaan orang-orang Sodom pada waktu itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Selain menawarkan kita punya 2 anak perempuan kalau boleh pakai juga. Tapi jangan kau apa-apakan 2 orang yang di dalam itu. Dalam keadaan terdesak. Orang benar seperti Lot ada di tengah-tengah lingkungan yang salah. Yaitu di Sodom dan Gomora. Bagian ini menunjukkan betapa dalamnya Lot terjerat di dalam lingkungan Sodom. Meskipun ia adalah orang benar, ia tidak sepenuhnya kebal terhadap pengaruh sekitarnya. Dan dalam kondisi itu, malaikat memberitahu Lot tentang rencana Allah untuk menghancurkan kota itu. Karena itu, mereka mendesak Lot untuk membawa keluarganya keluar dari kota itu. Lot mencoba memperingatkan calon menantunya pada ayat 14. Tetapi calon menantunya menganggapnya sebuah candaan. Ini menggambarkan betapa sulitnya bagi orang yang terbiasa dengan dosa untuk percaya pada peringatan ilahi. Ayat 15 sampai ayat 16. Coba kita baca bersama-sama. Kita mulai. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Pada ayat 15 sampai ayat 16 ini, Lot terlihat ragu-ragu. Lot terlihat ragu-ragu. Para malaikat harus mendesak. Mendesak itu apa? Memaksakan, menarik. Para malaikat harus mendesak, harus menarik tangan Lot, menarik tangan istrinya, menarik ke tangan kedua putrinya untuk keluar dari kota itu. Ini pemaksaan. Cepat jolot. Jangan diam di situ. Cepat. Lot terlihat ragu-ragu. Keengganan Lot ini menunjukkan adanya pergumulan batin untuk meninggalkan kenyamanan di dalam kota Sodom. Adanya pergumulan batin untuk tidak rela meninggalkan kenyamanan palsu kota Sodom itu, yang tidak rela. Sehingga para malaikat memerintahkan mereka untuk melarikan diri ke pegunungan
dan tidak menoleh ke belakang. Ini menarik. Ayat yang ke-17. Ini yang menjadi ingatan banyak orang tentang kisah Sodom dan Gomora, yaitu menoleh ke belakang. Coba kita baca ayat 17, kita mulai. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Para malaikat memerintahkan mereka untuk melarikan diri ke pegunungan dan tidak menoleh ke belakang. Ini adalah perintah yang melambangkan pemutusan total dari masa yang lalu yang berdosa dan fokus kepada masa depan yang penuh dengan keselamatan. Para malaikat yang mendesak Lot, istrinya dan kedua putrinya, menuntun mereka sampai keluar kota, memberi arti bahwa pemutusan total dari masa lalu dan fokus kepada keselamatan yang mereka tawarkan di luar kota Sodom. Dipaksalah mereka untuk keluar dari kota itu. Lot memohon agar mereka diizinkan pergi ke kota yang kecil yang bernama Zoar. Dalam kemurahan Allah, Allah mengabulkan permohonan itu dan berjanji tidak akan menghancurkan kota Zoar. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara dapat kita lihat kontras antara keadilan Allah yang harus menghukum dosa dan belas kasihannya yang ingin menyelamatkan orang-orang yang benar. Begitu Lot dan keluarganya keluar, ayat 24 dicatat begini. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Peringatan untuk tidak menoleh ke belakang. Karena Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang dari langit. Ada peringatan untuk tidak menoleh ke belakang. Peringatan untuk tidak menoleh ke belakang adalah peringatan untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan tidak tergoda untuk kembali ke dalam dunia yang sudah ditinggalkan. Siapa yang menoleh ke belakang? Dari kisah ini, siapa yang menoleh ke belakang? Istri Lot. Ayatnya yang ke-26. Istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi apa? Tiang garam. Saudara-saudara, apa salahnya menoleh ke belakang? Kira-kira apa salahnya? Kalau cuma bahagia ke belakang, DP salah apa? Titik salahnya ada di mana sebenarnya? Saya mencoba mencari menoleh ke belakang itu dalam bahasa asli, bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya adalah patabet. Patabet itu berarti bukan sekedar menoleh wajah ke belakang, bukan. Tetapi sikap hati yang tidak rela meninggalkan kehidupan yang berdosa. Patabet. Oleh karena itu, sudah berkali-kali diperingatkan, jangan menoleh ke belakang, artinya hatimu jangan terpaut di belakang. Pandanglah ke depan. Tindakan ini diartikan sebagai simbol kerinduan akan kehidupan yang lama. Menoleh ke belakang atau sikap hati yang tidak rela meninggalkan yang di belakang adalah simbol kerinduan akan kehidupan yang lama. Hidup sok keluar dari Sodom, tetapi kerinduannya untuk tetap ada dalam pola kehidupan yang lama. Sok keluar, padahal malaikat sok mendesak, sok kasih keluar dorong dari kota Sodom. Tetapi ada kerinduan hati yang tidak rela melepaskan. Ini bukan sekedar tindakan remeh. Patabet atau menoleh ke belakang bukan sekedar tindakan remeh. Paling fatal di situ adalah dia melanggar peringatan daripada Tuhan.
Itu yang paling fatal. Saat Tuhan sudah memperingatkan kepada dia, tetapi dia melanggar peringatan itu yang fatal baginya. Tiang garam. Apa arti tiang garam? Ada yang tahu? Sampai sekarang ini, sebanyak kali Tuhan dengar kisah ini, sebanyak kali juga dinyanyikan. Ada yang tahu? Istri Lot menjadi tiang garam. Arti tiang garam itu apa? Tiang garam artinya sebuah bentuk penghentian hidup secara total. Penghentian hidup secara total dan menjadi monumen kekal seperti patung. Itu artinya tiang garam. Jadi istri Lot menjadi tiang garam, dia berhenti total di situ. Stuck di situ. Tidak bergerak maju, cukup sampai di situ. Istri Lot menjadi monumen peringatan. Dia tidak bisa maju lagi. Stop di situ. Penghentian total. Karena apa? Melanggar peringatan daripada Tuhan. Kisah istri Lot ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak menggantungkan hidup pada pola duniawi. Tidak memandang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara, kisah Sodom dan Gomora mungkin terasa jauh dan dramatis, jauh di sana. Akan tetapi pesannya selalu relevan untuk kehidupan kita yang hidup di masa kini. Kita hidup di tengah dunia yang dalam banyak aspek mencerminkan kebobrokan Sodom dan Gomora. Dosa dipromosikan, keadilan diremehkan, suara kebenaran dibungkam. Namun seperti Lot yang ditarik keluar dari kehancuran, kita juga ditarik keluar dari kegelapan dosa. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus yang mengeluarkan kita dari kehidupan yang akan musnah seperti Sodom dan Gomora. Kita dibawa keluar, didesak keluar dari dunia kematian kekal seperti Sodom dan Gomora. Oleh siapa? Oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kisah Sodom dan Gomora menunjukkan bahwa dosa tidak hanya melukai individu, tetapi juga merusak moral secara kolektif. Merusak tatanan sosial dan spiritual sebuah komunitas yang besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat Sodom dan Gomora ini, dosa Sodom seperti apa? Coba kita menengok sedikit ke Yehezkiel pasal 16. Yehezkiel pasal 16 ayat 49 sampai 50. Bolehkah orang baca sama-sama? Kita mulai. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dosa apa yang dilakukan oleh Sodom? Kecongkakan, betul? Kira-kira di dunia sekarang ada yang congkak? Ada? Lalu apa lagi? Berlimpah makanan dan ketentraman yang sembrono. Lalu tidak menolong sengsara, orang yang sengsara dan orang yang miskin. Adanya enggak dia di kalangan orang? Ada? Itu kesalahan Sodom. Dan ternyata kesalahan itu juga masih ada di dunia yang modern sampai sekarang ini. Menurut Yehezkiel pasal 16 ayat 49 sampai 50 yang mengungkapkan kesalahan Sodom, yaitu kecongkakan, kelimpahan makanan dan ketentraman yang sembrono, tidak menolong orang yang sengsara dan miskin. Sementara di Kejadian pasal 19 kita menemukan
normalisasi seksualitas yang menyimpang. Jadi lengkaplah sudah kesalahan Sodom. So nyanda tolong orang miskin, kecongkakan, kelimpahan dan ketentraman yang sembrono, dan Kejadian pasal 19 kita menemukan normalisasi seksualitas yang menyimpang. Kira-kira ada di zaman sekarang masih? Ada? Berarti Sodom dan Gomora masih ada di zaman sekarang. Kehidupan yang ada dalam kecongkakan, kehidupan yang ada dalam kelimpahan makan dan ketentraman yang sembrono, kehidupan yang tidak menolong orang yang sengsara dan miskin, kehidupan yang ada dalam seksualitas yang menyimpang, itu adalah kondisi Sodom dan Gomora. Pertanyaan bagi kita, apakah kita masih ingin menoleh ke belakang? Apakah hati kita masih terpaut pada dunia yang akan binasa, atau apakah kita akan berjalan maju dalam iman dan hidup sesuai dengan panggilan Allah? Mau tetap di dunia itu? Mau menoleh ke belakang ke dunia itu? Ataukah kita akan berjalan maju sesuai dengan desakan daripada Allah untuk keluar dari dunia yang penuh dengan dosa itu? Tuhan memanggil umat untuk bergerak maju dalam ketaatan, bukan terjebak pada masa yang lalu. Ingat, hanya mereka yang melangkah dengan iman dan tidak menoleh ke belakang yang benar-benar akan menerima keselamatan dari murka Allah. Hanya mereka yang tidak menoleh ke belakang akan menerima keselamatan dari murka Allah. Allah adalah Allah yang kudus dan adil. Ia tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Tetapi Ia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih dan anugerah untuk menyelamatkan orang-orang yang benar. Karena itu jangan biarkan hati kita terpikat oleh ilusi kenyamanan duniawi. Tetapi keluarlah dari sana dan berjalanlah ke depan menuju keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.